kalau kita lihat MotoGP ada bendera, nama pembalap Indonesia dan ada bendera merah putih, mungkin kayak menjadi yang sesuatu yang kebanggaan sendiri. Ya karena kebetulan kedua orang tua, papa sama mama juga seorang pembalap ya dulu, walaupun pembalap amatir atau cuma nasional. Dan di setiap event papa sama mama balap, aku selalu ikut nonton, kasih support. Dan lama kelamaan aku tertarik ingin coba. Dan setelah setahun 2 tahun, aku udah mulai punya keinginan untuk jadi pembalap. Kalau papa latihan, aku manasin motor, terus aku yang nyobain motornya. Lama-lama aku suka dan disuruh latihan sama papa. Latihan walaupun pakaian masih seadanya, pakai pakaian balap punya papa ya. Helm masih kegedean. Biasanya umur 9 tahun mulai balap. Ya setelah itu tahun 2000 mulai ada kelas 15 tahun ke bawah ya. Dan di situ pertama kali aku ikut balapan. Dan di situ aku motor masih pinjem dan rental punya temen gitu, tapi pas balap alhamdulillah menang juara kedua atau 3 waktu itu. Terus setelah itu disupport boleh jadi pembalap, tapi awalnya tadi nggak diizinin jadi pembalap karena katanya balapan olahraga yang sangat berbahaya. Tapi aku bilang, kenapa papa mama balapan? Terus akhirnya dikasih kesempatan mencoba, saya tunjukin mempunyai potensi dan kemauan yang besar dari diriku sendiri. Jadi akhirnya papa berhenti balap untuk support saya balap waktu itu. SMP, SMA mulai ke luar negeri, ke SMA ke Italia. SMP itu tahun 2005 di Jepang, ikut kejuaraan di All Japan Championship di kelas GP125, wildcard 2 kali, 2 tahun. Terus di 2007 udah mulai ikut di All Japan Championship 5 seri di kelas GP 250, dan waktu itu prestasi paling bagus di All Japan Championship posisi 4 ya di Okayama Circuit. Nah setelah itu kalau tembus 5 besar, waktu itu sama Yamaha dijanjiin dibawa ke kejuaraan dunia full seri di GP 2,5 di 2008 yang waktu itu masih ada Marco Simoncelli. Itu yang pengalaman yang sangat luar biasa buat saya. Ya waktu itu terakhir di kejuaraan dunia ya di kelas Moto2 di kelas 600 cc, yaitu di tim Federal Oil Gresini Moto2 Team. Itu tahun 2013 aku ikut 1 musim penuh di kejuaraan dunia, dan cukup berat di situ persaingannya ya, karena hampir semua top pembalap dunia di situ semua. Jadi kita pun udah paling bagus di Indonesia di sana, lebih berat karena saingannya banyak, pembalap yang bagus banyak di Eropa. Jadi di Moto2 biasanya kita balap nasional tuh Asia nasional 1 detik bisa cuma 5 posisi, 3 posisi, tapi di kejuaraan dunia itu 1 detik bedanya 20 posisi, cuma beda 1 detik. Itu ya kompetisinya sangat rapat ya, dan prestasi paling bagus sih posisi 15, cuma dapat 1 poin waktu di Australia di Moto2. Biasanya untuk rookies tuh get 1 point udah prestasi yang cukup bagus ya, tapi karena susah dan minimnya sponsor akhirnya berhenti balap, karena untuk pribadi untuk bayar balap 1 tahun penuh 10M itu terlalu banyak buat saya. Jadi saya putuskan untuk stop balap karena untuk ngurusin usaha di Jogja, punya bengkel, dan di situ mulai udah nggak balap lagi. Biasanya kalau di luar kayak di Malaysia, teman saya Hafiz Sarin, dia jangka panjang ya, jadi 5 tahun dari pemerintah ada support untuk memajukan pembalap ini yang mempunyai potensi untuk menjadi pembalap yang hebat di kelas dunia ya, Moto3 atau Moto2. Seperti itu yang dilakukan oleh negara tetangga kita, Malaysia. Tapi ya dari pemerintah ada support karena dia memiliki sirkuit ya, Sepang sirkuit. Jadi tiap tahun dia harus ada pembalapnya untuk ngisi. Padahal tahun sebelumnya 2014
2006 selalu ada jatah di Malaysia tuh wildcard untuk balap Malaysia, tetapi waktu itu wildcardnya Mas saya sendiri yang pakai dari Indonesia balapnya. Sekarang malah kebalik. Sekarang udah punya pembalap semua di Malaysia untuk Moto3, Moto2. Dulu dia punya sirkuit tapi nggak punya pembalap, tapi sekarang dia mungkin belajar juga untuk pengembangan pembalapnya cukup bagus ya saya lihat. Ya jadinya apa ya, kayak rada kecewa ya. Beberapa teman saya yang udah nggak balap kemarin dari Moto2 dunia, dia balik di Spanish Championship, dan itu waktu itu satu level sama saya ya waktu di kejuaraan dunia, dan tahun lalu dia juara Spanish Championship. Berarti kan kalau aku ikut ya mempunyai kesempatan untuk juara di Spanyol Championship, top 3 atau top 5 tuh pasti ya, tetapi karena nggak ada sponsor jadi nggak bisa ikut ke sana event tersebut. Jadi ya ada kesal, dan beberapa banyak pembalap Indonesia juga sekarang yang mulai start ikut di balapan Spanish Championship, walaupun ya masih belajar ya, top 10 mungkin top 5. Ya kalau seandainya saya mungkin masih disupport ya masih bisa bersaing di barisan depan paling kalau di untuk Spanish Championship. Udah berapa kali saya coba ya waktu itu, tetapi cukup susah karena nggak saya bilang waktu itu masih Pak Roy Suryo ya yang jadi Menpora, nggak ada anggaran atau budget untuk itu, jadi ya masih sebatas doa restu. Setelah itu saya pikirkan ya cukup susah. Iya kalau ada sponsor sih pengennya balik lagi, paling nggak untuk jadi coach atau kasih semangat ke adik-adik kita yang punya prestasi di Indonesia ya, tapi untuk pengurusannya kurang jalan di Indonesia. Senangnya ya nggak semua orang bisa mendapat kesempatan seperti itu ya, berlaga di kejuaraan dunia untuk mewakili Indonesia dan bertemu pembalap top di dunia balap motor seperti Valentino Rossi, Sergio Berno, dan kita bisa akrab, latihan bareng, training bareng di Eropa. Itu pengalaman yang luar biasa yang nggak semua orang bisa miliki ya. Tentu saja kita di sana juga proud karena bisa membawa nama Indonesia, dan kalau kita lihat MotoGP ada bendera, nama pembalap Indonesia dan ada bendera merah putih, mungkin kayak menjadi yang sesuatu yang kebanggaan tersendiri. Dan yang lain mungkin jadi kayak di game PlayStation MotoGP 2008 dan 2013 di situ ada saya. Jadi ya dulu hobinya cuma main PlayStation, sekarang tiba-tiba di PlayStation ada diriku sendiri kayak yang wow, ya seru. Ya sekarang kegiatan di Jogja ada 2 bengkel ya Yamaha, itu yang satu diurusin orang tua dan satu mulai saya manage sendiri, dan beberapa bantuin om saya di Jogja untuk ngurusin properti sama hotel, tetapi passionnya nggak di situ. Mungkin udah ada sih rasa kangen pengen balap lagi, dan ada beberapa tawaran dari teman-teman untuk ayo Don ikut balap lagi nasional buat seru-seruan, buat cari keringat olahraga. Mungkin tahun ini kalau jadi saya mungkin balap lagi cuma di Indonesia buat fun, untuk passion, buat reuni ketemu teman-teman aja sih. Sekarang ini kalau di nasionalnya kurang bagus ya, tapi untuk Asia atau untuk pembalap yang level Asia kita mempunyai potensi yang cukup baik untuk bisa bersaing di Asia, masuk barisan 3 besar dibandingkan tahun-tahun sebelum. Cuma dukungan dari timnya cukup minim sekarang, hanya beberapa pembalap yang bisa ke sana yang mempunyai kesempatan atau keberuntungan. Cukup banyak sekali ya, kebanyakan sih dari Jogja, dari Makassar, karena Makassar sendiri udah ada sirkuit permanen walaupun untuk motor bebek. Dari Kalimantan, terus yang lain kebanyakan masih mendominasi dari Jawa ya. Pengennya sih yang belum aku tercapai sih, pengen balap di kelas MotoGP yang paling bergengsi, paling topnya di balap motor. Itu yang belum saya pernah rasakan.
tapi ada misi ke sana. Ya walaupun wildcard untuk pembalap cadangan pengen banget. Nah, siapa tahu someday ya bisa. Emang bahaya sih olahraga balap motor, tetapi karena tadi passion jadi udah nggak ada takutnya, udah pasrah ya, dan saya jalani dengan enjoy. Pernah waktu itu pecah ligamen tangan kanan saya di Itali tahun 2009 waktu kejuaraan World Supersport. Habis start di tikungan pertama ada yang jatuh di depan saya dan nggak bisa menghindar, saya akhirnya nabrak. Terus terjatuh, akhirnya ligamennya pecah, harus stop 2 bulan untuk operasi. Setelah itu balap lagi. Ya, nggak kapok. Iya, ada Soya Tomizawa, Marco Simoncelli, Daijiro Kato. Ya at the time kalau ngelihat ya kita takut ya, serem, tetapi kalau kita udah di motor, kalau saya sih masih mikir untuk keamanan diri ya, nggak yang nekat 100%, atau yang masih memikirkan keamanan safety untuk diri ya, nggak totalitas berani aja, cuma harus ada perhitungan juga. Ngeri juga sih kalau kayak gitu ya, karena kita di situ emang 100% passionnya di situ, tetapi ya jangan konyol juga sampai accident atau kecelakaan, meninggal karena olahraga tersebut. Kalau buat saya seperti itu.